wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Robidatul Hasanah, NIM 1813304 kali 382, kelas 4 PGSD A3. Di sini saya akan mempresentasikan tentang manajemen kelas dan model-model pengelolaan kelas. Selamat menyaksikan. Oke, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan model-model pengelolaan kelas. Ada 6 poin. Yang pertama yaitu apa itu pengelolaan kelas? Yang kedua, penataan ruang kelas. Yang ketiga, macam-macam formasi ruang kelas. Yang keempat, fungsi penataan ruang kelas. Yang kelima, peran guru dalam mengimplementasikan model-model pengelolaan kelas. Dan yang terakhir, kendala guru dalam mengimplementasikan model-model pengelolaan kelas. Langsung saja ya. Yang pertama yaitu model-model pengelolaan kelas. Apa sih model-model pengelolaan kelas? Model-model pengelolaan kelas merupakan suatu pola yang digunakan sebagai pedoman agar siswa lebih aktif dalam mengikuti pelajaran. Kedua, penataan ruang kelas. Di sini penataan ruang kelas ada 4. Yang pertama yaitu pengaturan tempat duduk, yang kedua gaya penataan, yang ketiga prinsip penataan kelas, yang keempat manajemen kelas. Pengaturan tempat duduk. Tempat duduk mempengaruhi siswa dalam belajar loh. Bila tempat duduk bagus, tidak terlalu rendah, tidak terlalu besar, tidak berat, bundar, persegi panjang, dan sesuai dengan postur tubuh siswa, maka siswa dapat belajar dengan baik dan tenang. Gaya penataan di sini ada 5. Gaya auditorium, gaya susunan kelas di mana semua murid duduk menghadap dengan guru. Dan kedua, gaya tatap muka, gaya susunan kelas di mana murid saling menghadap. Gaya ketiga, gaya offset, gaya susunan kelas di mana sejumlah anggota siswa duduk di bangku tetapi tidak duduk berhadapan langsung satu sama lain. Dan yang keempat, gaya seminar, gaya susunan kelas di mana sejumlah besar murid berbentuk kelompok, berbentuk lingkaran, persegi, atau berbentuk U. Dan yang terakhir, gaya klaster, gaya susunan kelas di mana sejumlah murid, biasanya 4-8 anak bekerja dalam kelompok kecil. Yang ketiga, prinsip penataan kelas. Di sini ada 4. Yang pertama, kurangi kepadatan lalu lalang. Kedua, pastikan bahwa dapat dengan mudah melihat semua peserta didik. Yang ketiga, materi pengajaran dan perlengkapan murid harus mudah diakses. Dan yang terakhir, pastikan murid dapat dengan mudah melihat semua presentasi kelas. Yang keempat yaitu manajemen kelas. Manajemen kelas di sini saya akan jelaskan ada 5. Manajemen kelas spatial learning yaitu penataan ruang belajar. Jadi ruang belajar itu harus rapi, tertata rapi dan efektif. Dan yang kedua, manajemen kelas determination of regulation in the room yaitu penataan peraturan di dalam ruangan. Jadi di dalam ruangan harus ada beberapa peraturan yang harus diterapkan di kelas agar peserta didik belajar terasa nyaman. Dan yang ketiga, manajemen kelas beginning of effective teaching. Di sini yang dimaksud adalah permulaan pengajaran yang efektif. Jadi guru mampu memberikan permulaan pengajaran dengan memberi stimulus atau semangat kepada anak. Dan yang keempat yaitu manajemen kelas implementation of effective learning. Di sini pelaksanaan pembelajaran yang efektif. Jadi guru harus bisa mengelola metode pembelajaran sesuai dengan karakteristik setiap anak dan bisa menerapkannya. Dan yang terakhir yaitu manajemen kelas studi group. Di sini yang dimaksud adalah manajemen kelompok belajar. Jadi, peserta didik dibentuk kelompok belajar yang efektif guna untuk memaksimalkan hasil belajar mereka. Menurut Novan Ardiwiyani ada beberapa bentuk formasi, ada 11, yaitu yang pertama formasi tradisional, yang kedua formasi auditorium berderet, yang ketiga formasi chevron, yang keempat formasi kelas berbentuk U, yang kelima formasi meja pertemuan, yang keenam formasi konferensi, yang ketujuh formasi pengelompokan terpisah, yang kedelapan formasi tempat kerja, yang kesembilan formasi pengelompokan untuk kelompok, yang ke-10 formasi lingkaran, dan yang terakhir formasi periferal. Formasi
tradisional atau kita bisa sebut dengan konvensional. Formasi ini kita bisa temui di dalam kelas tradisional yang memungkinkan para siswa untuk duduk secara berpasang-pasangan dalam satu meja atau kursi panjang, bahkan kadang dua kursi ya. Jadi tempat duduk seperti ini formasinya berbaris memanjang ke belakang, dan kelebihan dari formasi ini adalah siswa yang duduk secara berpasang-pasangan dapat mudah untuk bekerja sama dengan temannya. Dan kelemahannya dari formasi ini, siswa duduk di barisan paling belakang belum tentu mengikuti pembelajaran secara efektif. Kedua yaitu formasi auditorium berderet. Jadi bentuk formasi ini memanjang ke samping bukan ke belakang seperti formasi tradisional tadi. Formasi ini cocok sekali untuk metode ceramah, metode tanya jawab yang sifatnya interaktif. Dan untuk kelebihan dari formasi ini adalah dapat mengurangi kebosanan siswa yang terbiasa dengan penataan ruang dalam formasi konvensional. Dan yang kedua, kelemahan dari formasi ini, lingkungan yang sangat terbatas untuk pembelajaran aktif. Kalian bisa lihat gambarnya ya. Ketiga yaitu formasi chevron. Jadi bentuk formasi ini jarak antara siswa dan jarak siswa dengan guru dapat terkurangi. Dengan demikian, formasi ini menjadikan guru dan siswa mempunyai pandangan yang lebih luas terhadap lingkungan kelas dan mampu aktif dalam pembelajaran. Formasi ini cocok banget digunakan dengan metode ceramah, interaktif, tanya jawab, diskusi kelompok. Keempat yaitu formasi bentuk U. Dalam formasi ini, guru merupakan orang yang paling aktif, bergerak dinamis di segala arah secara langsung dan berinteraksi secara berhadapan-hadapan dengan siswa. Formasi kelas berbentuk U ini sangat tepat dilakukan kegiatan belajar yang dilakukan dengan diskusi, presentasi, dan kerja tim. Jadi kelebihan dari formasi ini adalah guru dapat menjangkau seluruh siswa sehingga pembelajaran dapat maksimal. Dan kelemahan dari formasi ini adalah kondisi ini digunakan untuk kelas yang jumlah siswanya tidak terlalu banyak. Yaitu formasi meja pertemuan. Jadi dalam formasi ini dapat digunakan dengan cara membagi siswa menjadi beberapa kelompok di dalam kelas, yang mana guru biasanya memberi beberapa tugas kelompok untuk diselesaikan secara kolektif. Kalian bisa lihat gambarnya di samping ya. 6 yaitu formasi konferensi, yang mana membentuk formasi konferensi harus ada meja yang digunakan adalah meja panjang yang didekatkan satu per satu dalam bentuk memanjang sehingga berbentuk kumpulan meja yang berbentuk seperti persegi panjang. Kemudian para siswa duduk di kursi yang mengelilingi meja-meja persegi panjang tersebut. Formasi ini sangat cocok digunakan metode pembelajaran secara diskusi, debat aktif, dan tim kuis. Kelemahan dari formasi ini adalah menjadikan permasalahan yang dianggap sulit menjadi lebih mudah karena diselesaikan secara tim atau bersama-sama dalam jumlah kelompok yang besar. Dan untuk kelemahan dari formasi ini adalah dapat mengurangi peran penting sebagai siswa, yaitu formasi pengelompokan terpisah. Jadi di sini meletakkan beberapa meja atau kursi yang membentuk kelompok-kelompok kecil menjadi beberapa tim. Dan sementara yang masih memerlukan bimbingan dari guru dihadapkan dengan meja yang berhadapan langsung dengan guru tersebut untuk memperoleh bimbingan secara langsung. Yang kedelapan yaitu formasi tempat kerja. Jadi formasi ini berbentuk di mana setiap siswa duduk dalam satu tempat untuk mengerjakan tugas. Mejanya dibedakan menurut bagian masing-masing tempat yang saling berhadapan. Bentuk formasi ini sangat mendorong partner kerja untuk menempatkan siswa di tempat yang sama.
9 yaitu formasi kelompok untuk kelompok, di mana formasi kelompok di sini formasi yang mana terdapat beberapa kelompok yang duduk dalam satu meja persegi berukuran besar. Bisa juga dengan membuat beberapa meja dijadikan satu membentuk meja besar sehingga setiap kelompok duduk saling berhadapan. Kelebihan dari formasi ini adalah siswa dapat aktif, dapat bekerja sama dalam kelompok dan meningkatkan semangat kompetisi siswa. Yang kedua yaitu kelemahan dari formasi ini adalah siswa kurang memperhatikan guru karena asik bermain dengan teman kelompoknya. Yaitu formasi melingkar, karena kalian sudah melihat gambarnya kan, berarti formasi ini berbentuk melingkar. Dalam formasi ini tidak menggunakan kursi atau meja, jadi peserta didik bisa langsung duduk di lantai secara melingkar. Dan kelebihan dalam formasi ini adalah dapat memecahkan permasalahan dalam diskusi kelompok yang jumlahnya besar. Dan yang kedua, kelemahan dari formasi ini adalah pembelajaran kurang efektif dalam penerimaan tugas karena siswa pada umumnya lebih suka bermain. Dan yang ke-11 terakhir yaitu formasi periferal. Bentuk formasi ini adalah dengan meja ditempatkan di belakang siswa dan guru dapat menyuruh siswa memutar kursi-kursinya secara melingkar saat guru menginginkan diskusi kelompok. Jadi di sini siswa dapat bergerak secara bebas. Fungsi penataan ruang kelas. Apa sih fungsinya? Fungsi penataan kelas salah satunya adalah memudahkan siswa dan guru dalam bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Interaksi yang memudahkan komunikasi antar siswa dengan siswa, guru maupun antar siswa, dan variasi kerja siswa yang memungkinkan siswa bekerja sama secara perorangan, berpasangan, berkelompok, atau berklasikal. Yang peran guru dalam implementasi model-model pengelolaan kelas. Jadi di sini guru berperan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pada evaluasi untuk mengetahui sejauh mana model-model pengelolaan kelas berpengaruh terhadap keberhasilan kegiatan belajar. Dalam hal ini, dalam merencanakan dalam pengelolaan kelas yang dilakukan. Kendala guru dalam mengimplementasikan model-model pengelolaan kelas. Di sini ada 3. Yang pertama yaitu membagikan siswa secara berkelompok. Kadang ada siswa yang tidak mau satu kelompok. Nanti jika kalau dipaksakan, kelompok tersebut tidak akan mengikuti proses pembelajaran secara optimal, sehingga terkadang harus menukar anggota kelompok. Yang kedua yaitu siswa tidak semuanya mudah diatur. Dan yang ketiga yaitu kadang sulit untuk mengkondisikan siswa saat mengubah formasi tempat duduk secara mendadak karena melihat siswa yang sudah mulai jenuh dan sangat memakan waktu. Cukup sekian dari presentasi saya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.